apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kehilangan kontrol saat melaju dengan kecepatan tinggi. Satu unit mobil minibus di Medan menabrak pohon. Jembatan gantung di Kecamatan Kualu Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara rusak. Akses ke 3 dusun terputus. Hari lahir Pancasila di Desa Bakaran Batu, Kabupaten Deli Serdang diperingati dengan upacara dan tes hafalan warga. Informasi pertama, kehilangan kontrol akibat melaju dengan kecepatan tinggi. Suatu unit mobil minibus di Medan naik ke pembatas jalan sebelum akhirnya menabrak pohon. Beruntung pengemudi mobil hanya alami luka ringan. Satu unit mobil minibus berwarna hitam mengalami kecelakaan tunggal. Mobil itu melaju dari arah Jalan Gatot Subroto. Tiba melintas di Jalan Iskandar Muda, mobil melompati pembatas jalan lalu berhenti karena menabrak pohon. Menurut saksi mata, mobil minibus itu melaju dengan kecepatan tinggi. Kemudian saat tiba di jalan menikung, pengemudi kehilangan kendali dan tanpa sadar melompati pembatas jalan. Jam 10. Itu gimana Kak awalnya Kak kejadiannya yang Kakak lihat? Aku lihat dia memang kencang dari depan sana ya, langsung nabrak itu pohon. Nabrak pohon di trotoar itu ya? Iya. Jadi kondisinya kayak mana Kak? Nggak apa-apa, cuman mobilnya aja yang rusak. Mobilnya rusak? Ya. Ada yang ditabraknya di situ Kak selain pohon, maksudnya pengendara lain atau apa? Oh, nggak ada. Saat kecelakaan, warga di lokasi kejadian panik berhamburan mendengarkan suara benturan keras. Beruntung tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian ini. Pengemudi mobil naas itu mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi warga dari dalam mobil. Tuti Lubis melaporkan dari Kota Medan. Puluhan warga mendatangi kantor Desa Buntu Bedimbar di Jalan Sultan Serdang, Kabupaten Deli Serdang. Mereka meminta sekretaris desa dicopot dari jabatannya. Warga juga meminta kepala desa Buntu Bedimbar transparan terkait pengelolaan dana desa. Tidak terima dengan dugaan adanya hubungan gelap kepala desa dengan sekretaris desa hingga menikah. Puluhan warga desa Buntu Bedimbar menggelar aksi di depan kantor desa Jalan Sultan Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Menurut warga, selain tidak diperbolehkannya pasutri menjabat kades dan sekdes dalam satu kantor, aksi protes yang dilakukan warga juga karena sekretaris desa diduga nekat memadu kasih dengan kepala desa yang sudah memiliki istri. Tidak hanya terkait dugaan hubungan gelap yang sudah terjadi hampir 5 tahun ini, warga juga meminta kepala desa transparan terkait penggunaan dana desa yang pada pengelolaannya, kepala desa diduga menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Cuman Pak Kades kalau bilang tidak ada. Baru inilah dia mengakui adanya pernikahan. Baru ini tadi kan dibilangnya memang ada pernikahan. Jadi kami minta keluarlah sekdesnya. Karena kan memang tidak boleh kan. Sementara Kepala Desa Buntu Bedimbar, Mus Mulyadi membantah adanya dana yang diselewengkan. Menurutnya hal tersebut sudah tercantum dalam bentuk laporan tertulis spanduk yang kemudian ditempelkan di depan kantor desa. Selain itu, ia mengakui telah menikah dengan sekretaris desa yang hingga kini hal tersebut merupakan masalah pribadi. Selanjutnya masalah yang ditujukan kepada saya dan saya telah jawab tentang yang lain-lain juga. Masalah anggaran itu sudah kita infografi sudah setahun yang lalu. Saya menikah memang dengan sekdes ya, saya akui itu di pemerintahan. Kenapa? Karena ini kan masalah pribadi saya ya. Setelah menggelar aksi di halaman kantor desa, warga Desa Buntu Bedimbar juga menggelar aksi ke kantor Bupati Deli Serdang dan ke kantor Kajari Deli Serdang, meminta kepala desa dan sekretaris dipecat dari jabatannya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.
Petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung menangkap seorang pria yang berpura-pura menolong nasabah dalam penarikan uang tunai di mesin ATM. Bukannya menolong, pelaku malah mengambil uang dari kartu ATM nasabah. Seorang penipu berpura-pura menolong korbannya saat kartu ATM-nya tersangkut di mesin ATM Center di kawasan SPBU Jalan Haji Anif, Kota Medan. Bukannya menolong, pelaku malah menukarkan kartu ATM korban dengan kartu miliknya yang sudah dimodifikasi dan kemudian berpura-pura mengambil uang dari mesin ATM lalu pergi. Ternyata sebelum menjalankan aksinya, pelaku terlebih dahulu mengganjal mesin ATM dengan tusuk gigi sehingga kartu ATM milik korban tidak dapat masuk untuk mengambil uang. Korban yang menyadari jika kartu ATM-nya ditukar dan dalam sekejap uang yang tersimpan di tabungan dikuras habis oleh pelaku. Ia langsung melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Medan Tembung. Gerak cepat petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung dibantu oleh warga akhirnya dapat membekuk pelaku yang hendak melarikan diri. Kepada polisi, pelaku mengaku setidaknya sudah 4 kali melakukan aksi serupa di kawasan Medan Tembung dan berhasil menguras uang para korbannya hingga lebih dari 44 juta rupiah. Dalam setiap aksinya, pelaku selalu dibantu 3 temannya yang kini dalam pengejaran Polsek Medan Tembung. Ya, seolah-olah dia membantu si nasabah untuk menarik uangnya dari anjungan tunai mandiri. Kenyataannya diperdaya korbannya sehingga rekening korban habis ditarik oleh si pelaku ini. Dari tangan pelaku yang tercatat pernah dipenjara untuk kasus serupa di Provinsi Riau, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti 14 kartu ATM yang disiapkan untuk ditukar dengan kartu ATM korban, tusuk gigi hingga pisau. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Polisi ringkus bajing loncat yang mencuri 2 karung barang bekas dari truk yang tengah melintas di kawasan industri Medan. Ketika ditangkap oleh petugas, keduanya terlihat pasrah dan tanpa perlawanan. Tim Reskrim Polsek Medan Labuhan menangkap 2 pelaku bajing loncat yang beraksi mencuri 2 karung barang-barang bekas dari atas truk di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Simpang Kim, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Kedua pelaku yakni Ronald dan Pemo merupakan pemuda setempat yang sering nongkrong di kawasan Persimpangan Kim. Saat dilakukan penangkapan, keduanya tampak pasrah tanpa perlawanan. Untuk kedua pelaku, mereka naik ke atas truk mengambil 2 karung isinya kaleng bekas. Selanjutnya. Kini kedua pelaku diproses hukum atas kasus pencurian serta keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba. Petugas kepolisian juga mengimbau masyarakat, terutama sopir truk, untuk selalu waspada dan tidak ragu melaporkan aksi kejahatan di jalan agar dapat ditindak petugas. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Polsek Medan Tembung kembali membekuk 1 orang dari komplotan begal. Akibat pembegalan, lengan kiri korban nyaris putus. Tim Polsek Medan Tembung kembali meringkus seorang pelaku begal. Pelaku sebelumnya tergabung dalam komplotan begal yang mengakibatkan sang korban terluka di bagian tangan hingga nyaris putus. Kejadian berlangsung di Jalan William Iskandar Pancing, Kota Medan beberapa waktu lalu. Para pelaku hendak mengambil sepeda motor milik korban yang bernama Abdul Aziz. Para pelaku pun tak segan melukai korbannya. Sebelumnya 2 dari 5 orang pelaku telah ditangkap. Sehingga jumlah tersangka saat ini sebanyak 3 tersangka dengan 2 DPO. Dari hasil pemeriksaan dan koordinasi kami dengan Satreskrim, memang oleh pelaku yang diamankan oleh Reskrim yang terkait dengan pembacokan salah satu wireless beberapa waktu yang lalu di Jalan Pancing, pelaku yang kami amankan ini ikut berperan di dalam perbuatan
pelaku yang diamankan oleh Satreskrim dalam kasus penganiayaan yang tangan hampir putus. Hingga kini polisi masih terus mengejar 2 pelaku lainnya dengan lokasi persembunyian yang sudah diketahui. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.